Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Mega Andriani. Kali ini kita akan membahas tentang teks fantasi. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian teks cerita fantasi. Menurut Nurgiantoro tahun 2012, teks fantasi adalah cerita yang menampilkan tokoh, alur, latar, atau tema yang derajat kebenarannya diragukan, baik menyangkut hampir seluruh maupun hanya sebagian cerita. Sementara itu, Hak menyatakan bahwa teks fantasi adalah cerita yang memiliki makna lebih dari sekedar yang dikisahkan, bukan hanya cerita dengan tokoh-tokoh supranatural yang umumnya muncul pada cerita masa lalu, tapi juga dapat melibatkan tokoh dan kehidupan modern dalam dunia imajinasi sang pengarang. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan teks fantasi adalah sebuah karya tulis atau cerita hasil khayalan, imajinasi, atau fantasi dari sang pengarang saja, karena tidak terjadi di dunia nyata. Pada teks cerita fantasi, hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata pun bisa terjadi. Untuk yang selanjutnya, tujuan teks cerita fantasi adalah untuk memberikan hiburan bagi para pembacanya. Dalam cerita fantasi, biasanya disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang, dengan tetap tidak meninggalkan tujuan utamanya, yaitu menghibur. Ciri-ciri teks fantasi yang pertama adalah terdapat keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan yang melewati batasan logika maupun realita. Memiliki ide cerita terbuka karena pada teks fantasi tidak memiliki batasan realita. Menggunakan berbagai latar, misalnya lintas ruang dan waktu. Tokoh-tokohnya unik seperti mempunyai kesaktian atau kekuatan magis. Bersifat fiksi, menggunakan bahasa yang beragam atau variatif, ekspresif, dan menggunakan percakapan yang bukan bahasa formal. Yang selanjutnya, jenis teks cerita fantasi ada dua. Yang pertama, teks cerita fantasi total atau cerita fantasi keseluruhan, berisi cerita yang keseluruhannya merupakan hasil khayalan pengarang terhadap suatu objek tertentu. Pada teks cerita fantasi jenis ini, semua yang terdapat dalam cerita tidaklah terjadi atau tidak ada dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi novel Harry Potter keseluruhannya merupakan fantasi total pengarangnya. Jadi, nama orang, nama objek, dan nama tempat, serta semua yang ada dalam cerita tersebut benar-benar rekaan si pengarang. Jenis teks cerita fantasi yang kedua adalah teks cerita fantasi irisan. Cerita fantasi sebagian atau irisan berisi cerita yang juga hasil dari khayalan dan imajinasi pengarang, tapi masih menggunakan nama-nama yang ada dalam dunia nyata, seperti nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi. Salah satu contoh teks cerita fantasi sebagian adalah Anak Rembulan, karya dari Joko Lelono. Untuk struktur teks cerita fantasi sendiri terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian orientasi atau pengenalan. Di dalam struktur yang pertama ini berisi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Latar sendiri ada tempat, suasana, sosial, dan waktu cerita. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Berisi awal mula munculnya masalah yang dialami tokoh utama. Di bagian ini biasanya terjadi peristiwa-peristiwa di luar nalar.
Yang terakhir, resolusi. Bagian akhir dari teks cerita fantasi ini berisi penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang teks cerita fantasi, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan struktur atau jenis teks yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.